Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran tentang hal menghakimi. Kemarin kita belajar hal menghakimi, bahwa Tuhan Yesus mencela orang-orang Farisi yang selalu menyalahkan kesalahan orang lain supaya merasa bahwa dirinya adalah paling benar. Dan satu sikap yang merupakan kesombongan begitu luar biasa, sehingga akhirnya pengen jadi Tuhan, bahwa dialah yang paling benar, orang lain paling salah. Dan kita belajar kemarin bagaimana untuk menanggulangi atau bagaimana untuk menyerang supaya kita jadi jangan suka menghakimi, yaitu dengan belajar menjadi sahabat bagi teman, bukan menjadi lawan. Bukan berarti kita tidak boleh menegur buat mereka melakukan kesalahan, bukan berarti kita membiarkan kesalahan orang lain, tapi jangan sampai kita memakai ukuran yang terlalu berat untuk mencela orang itu. Pakailah ukuran yang ringan, yang lunak, yang lemah lembut, sehingga teguran dan masukan yang kita sampaikan bisa diterima dengan lapang hati. Yang kedua, kita belajar sekarang hal menghakimi bagian yang kedua dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Menghakimi, kita belajar artinya suatu sikap merasa diri benar dengan mencela kesalahan orang lain. Suatu sikap ingin berkuasa dengan menyerang kesalahan orang lain. Motifnya ingin menjatuhkan orang lain supaya kelihatan lebih baik. Kita ini kalau gak mau dihakimi ya jangan menghakimi. Kalau gak mau disakiti ya jangan menyakiti. Nah, rupanya Yesus mengajarkan begini. Sebelum kau menegur orang, baiklah kau menegur dirimu sendiri. Jadi yang kedua, kita akan belajar sekarang bagaimana cara menyerang supaya kita jangan jadi orang yang suka menghakimi yang lain. Yaitu belajar untuk menghakimi diri sendiri. Belajar untuk menegur diri kita sendiri. Belajar untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Belajar untuk kita bisa bercermin bagi diri sendiri. Why? Karena kita ini masih jauh daripada kelemahan. Sebelum kita mengeluarkan kelemahan orang lain, mari keluarkan dahulu, kata Yesus, kelemahan-kelemahan dirimu. Orang akan ketawa kalau kita mencela orang lain, sedangkan diri kita sendiri masih mencela. Makanya aneh juga kadang-kadang ada orang ngajar soal memberi, atau bahkan menegur orang jangan pelit. Dia sendiri gak pernah memberi, dia sendiri pelit. Gimana orang mau mendengarkan masukan kita? Hidup kita ini kan jadi batu sandungan kalau kita ini gak melakukan apa yang kita katakan. Jadi makanya sebelum kita mengajar, koreksilah diri kita. Sebelum kita menegur, koreksi diri kita terlebih dahulu. Hal yang kita perlu lakukan untuk kita bisa menghakimi diri kita sendiri, menegur diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri, yaitu rendah hatilah untuk menerima masukan dari orang lain. Karena orang lain itu bagaikan cermin dalam hidup kita. Kita ini gak pernah tahu bahwa kita salah sampai kita lihat cermin. Oh iya, cermin sedang mengkoreksi kita. Kalau ada kotoran di hidung kita, cermin akan mengoreksi kita. Kalau ada salah di rambut, bisa bayangkan seandainya saya tadi sebelum saya tapping, saya habis berberes, kemudian saya gak lihat cermin, mengabaikan, maka saya sedang bicara di depan saudara Positive People, akan kelihatan begitu banyak celah-celah, begitu banyak kotoran di wajah saya, begitu banyak kesalahan di rambut saya. Justru cermin sedang mengeliminasi, sedang mengkoreksi agar saya jangan dipermalukan di depan umum. Yang menarik ini, ketika kita rendah hati menerima teguran, maka kita akan dipuji di depan umum. Ketika kita sombong, tidak mau terima teguran dari orang lain, maka kita akan dipermalukan di depan banyak orang. Pilihannya dua, Anda mau dipermalukan di depan orang, atau Anda mau dipuji di depan orang. Amsal pasal 29 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya begini, lebih baik teguran yang baik, teguran yang keras, daripada kasih yang gak pernah diungkapkan.
Jadi orang itu betul diselamatkan karena Injil. Tapi orang berubah karena ditegur, karena dibimbing. Ternyata semua tokoh-tokoh sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang yang dimentor bertahun-tahun. Bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun. Tidak ada Yosua yang bisa memimpin 2 juta bangsa Israel masuk tanah perjanjian kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh Elia. Dan tidak ada Timotius kalau dia tidak pernah dimentor oleh Paulus. Dan tidak ada Paulus kalau dia sendiri tidak pernah dimentor oleh orang-orang dan hamba Tuhan di Tyrannus. Semua orang sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang yang ditegur, dikoreksi bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun. Bahkan sekarang kita lihat King of Success, orang-orang sukses dunia, mereka adalah orang yang dimentor bertahun-tahun. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Alexander Ferguson. Padahal kalau disuruh bertanding antara pemain bola sama pelatih bola, suruh bertanding antara pemain basket sama pelatih basket, pasti menang pemain basket dunia daripada pelatih basket dunia. Pasti menang pemain bola dunia daripada pelatih bola dunia. Namun kenapa pemain tersuapnya pelatih, yang notabene pelatih sudah dibayar oleh pemain, kerjanya negur-negur. Pada biasanya kita bayar orang untuk disuruh-suruh, kita bayar orang untuk kita tegur. Tapi pemain membayar orang untuk minta disuruh-suruh. Lagi tidur enak-enak dibangunin, lagi makan enak-enak disuruh berhenti, wah lagi main benar-benar disalah-salahin. Tapi tahukah, pelatih dibayar untuk menjadi blank spot dalam diri pemain. Pelatih dibayar untuk melihat kekurangan pemain miliki, sehingga akhirnya 95% waktunya dengan pelatih ditegur, dikoreksi. Akhirnya dia bisa mengeliminasi semua kekurangan. Begitu tampil 10% atau 5% di stadium orang lain, dia main dengan elegan. Kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Sebelum kita mengkoreksi orang lain, mari koreksi dirimu dengan rendah hati, menerima masukan dari sekelilingmu, dari orang yang kau percayai, dari pemimpinmu, mungkin dari keluargamu. Orang rendah hati menerima banyak, orang semua gak terima apa-apa. Saya percaya ketika kita rendah hati untuk mau ditegur, maka kita akan mendapatkan promosi demi promosi. Dan yang luar biasa, semua perusahaan-perusahaan berbintang 5, mereka punya persamaan, yaitu mereka rendah hati untuk menerima input. Mereka selalu memberikan kertas saran dan pesan. Tapi beda sama hotel bintang 3 atau bintang 2 atau bintang 1 yang jarang sekali ditemukan kertas saran dan pesan. Dan kita bisa lihat akibatnya, karena perusahaan berbintang atau hotel berbintang, perusahaan berbintang 5, mereka selalu memberikan angket, masukan, kertas saran dan pesan. Akhirnya mereka makin hari makin terus lebih baik servisnya, lebih baik lagi dalam karir mereka, dalam usaha mereka, dalam perusahaan mereka. Sama hal, kalau kita mau lebih baik, kita harus rendah hati. Ingat, ada 2 pemimpin hebat dalam Alkitab, yang kepemimpinan paling langgeng dan paling besar. Yang pertama Musa, dan yang kedua Daud. 2 pemimpin ini kenapa bisa langgeng dalam kepemimpinan, bisa paling besar dalam kepemimpinan? Karena rendah hati. Musa rendah hati menerima masukan dari mertuanya, yaitu Yitro, untuk dikoreksi, dan dia memperbaiki diri. Cara kepemimpinannya tidak lagi single factor. Dan Daud ketika melakukan kesalahan, dia rendah hati menerima masukan dari penasihatnya. Dan yang menarik ini, Daud punya kesalahan lebih fatal dari kesalahan kita. Tapi yang menarik adalah karena Daud ditegur, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang menarik adalah dari Daud lahirlah sang juru selamat. Saya percaya ketika kita mau belajar untuk menghakimi diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri, bahkan memperbaiki diri kita sendiri, mengupgrade diri kita sendiri, maka kita akan jadi orang yang lebih baik, berkenan di hadapan Tuhan dan sempurna. Karena musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di sebelahmu, bukan orang di depanmu, bukan orang di sekitarmu, tapi musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Sperong.
Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.